Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai ke tema 2, subtema 2 dan pembelajaran yang kedua. Ya, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan ini sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pengetahuan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan pelajaran yang diberikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan belajar tentang menyatukan karakter keberagaman di Indonesia, ya. Nah, di situ nanti ada bacaan menyatukan karakter keberagaman Indonesia, ya. Itu adalah tentang permainan sepak bola, ya, di mana tim kesebelasan usia 22 Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Luis Milla itu sedang mengikuti kejuaraan SEA Games ke 2017 di Malaysia. Nah, di situ ada beberapa kekompakan yang mereka lakukan, ya, selama mereka tergabung dalam tim usia 22 itu, ya. Nah, nanti setelah kamu baca, ya, setelah dibaca, coba kamu amati atau kamu cari bentuk-bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan oleh para pemain timnas sepak bola tersebut, ya, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ya, kemudian nanti boleh dicatat, boleh ditulis di buku tulis nanti, ya. Nah, sekarang membaca tentang teks kuda lumping, ya. Selain dalam kerja bakti dan gotong royong, memperagakan karya seni juga memerlukan kerjasama dalam penampilan orkes Melayu campur sari, ya, dan juga gamelan memerlukan kerjasama dari para pemainnya. Demikian juga tari-tarian, tari kuda lumping juga memerlukan kerjasama. Nah, pernahkah kalian melihat tari kuda lumping? Dari mana tarian itu berasal? Berapa orang yang menarikannya? Nah, sekarang kita akan baca teks berikut. Kuda lumping adalah tarian tradisional, ya, menggunakan properti berupa kuda tarian, kuda tiruan, kuda lumping atau juga disebut dengan jaranan atau jaran kepang atau jatilan merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda. Menurut berbagai sumber, tari kuda lumping ini menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Ada pula yang menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang tarian latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono pertama, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Terlepas dari asal-usulnya, tarian kuda lumping ini merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Properti yang terbentuk kuda ini biasanya terbuat dari bambu yang dianyam, dicat, serta dihiasi dengan kain sehingga menyerupai kuda. Tidak ada sejarah yang pasti mengenai asal-usul kesenian kuda lumping ini. Namun saat ini pemerintah sedang mengusulkan kepada kuda lumping kepada UNESCO untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai warisan budaya dunia di Indonesia.
Nah, itulah ya sekelumit tentang kuda lumping. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah membaca dan memperhatikan ya, gambar tentang tarian kuda lumping, bekerja samalah dengan teman satu kelompok untuk menciptakan beberapa gerakan serta formasi sederhana untuk tari kuda lumping. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh tarian kuda lumping. Nanti bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan, bisa divideoin nanti ya. Oke, sekarang tentang Jenderal Sudirman ya. Di pembelajaran 3 tentang Jenderal Sudirman. Ya, kalian tentunya masih ingat perjuangan Bung Tomo yang bersama pemuda pada tanggal 10 November 1945. Ya. Nah, di sini ada juga tentang kisah Jenderal Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916, meninggal pada tahun 50, yaitu tepatnya 29 Januari 1950 ya, usianya baru 34 tahun. Nah, adalah seorang perwira tertinggi Indonesia yang pada masa Revolusi Nasional Indonesia menjadi Panglima Besar TNI Nasional Indonesia pertama yang secara luas terus dihormati di Indonesia. Ya, dia terlahir dari pasangan rakyat biasa di daerah Purbalingga. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang piai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi siswa yang rajin. Dia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Nah, saat itu di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Nah, setelah berhenti kuliah di keguruan pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Dia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi kelompok pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1937. Nah, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori oleh Jepang. Nah, menjabat sebagai komando batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya selama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima sementara Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Nah, pada tanggal 12 November 1945 dan sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi kepala staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri di tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun
berikutnya Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer 1 kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Ia kemudian menyebut peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya, karena infeksi tersebut paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan melalui perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Solo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki, Yogyakarta. Nah, setelah membaca itu, nanti kerjakan peta pikiran itu berdasarkan teks di atas. Jadi buatlah pertanyaan itu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kenapa, di mana, tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian selanjutnya mengamati semut. Nanti kamu coba mengamati semut, kemudian jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan semut. Nah, mungkin itu saja yang hari ini bisa saya sampaikan. Nanti kalian boleh baca juga tentang kehidupan sosial semut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.